Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang diperdengarkan ajaran-ajarannya melalui sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Sampailah pendengar kita pada hadis ke-557. Namun hadis 556 yang lalu kita perlu bahas lagi bahwa Rasulullah itu dilahirkan dari pernikahan, tidak dari perzinaan. Dari Nabi Adam sampai orang tuanya Rasulullah itu melalui pernikahan, dan Rasulullah tidak terkena, tidak terkait, tidak menimpanya seperti kehidupan zaman jahiliyah sedikit pun. Kalau zaman jahiliyah banyak orang yang lahir dari perzinaan, nasab Rasulullah terpelihara dari perzinaan, suci. Nabi Muhammad bersabda, aku dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah, diakui syariat, dan bukan dilahirkan dari hasil nikah yang tidak sah atau zina. Sejak Nabi Adam hingga kedua orang tua Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdullah dengan Sayyidati Aminah. Dan tiada suatu pun yang menyentuhku dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW adalah pemeluk agama Al-Hanif, agama yang lurus, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keduanya termasuk orang-orang yang selamat. Selamat itu berarti dijauhkan dari kejelekan, dari dosa, dari perzinaan, dari
kehinaan. Demikian pula kakek dan buyut Nabi Muhammad SAW hingga sampai ke Nabi Adam. Barang siapa yang menginginkan pembahasan yang lebih rinci dalam masalah ini, maka dianjurkan membaca kitab Syekh Zaini Dahlan yang berjudul Asmaul Matolib fi Najati Abi Tholib, tentang bagaimana silsilah Rasulullah. Rasulullah itu adalah satu-satunya orang yang diangkat oleh Allah sebagai orang yang paling mulia di dunia. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah telah menciptakan Nur Muhammad, ya, cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad dari si keturunan dan apa yang dimakan dipelihara, dijaga oleh Rasulullah dari segala yang tidak benar. Sampai-sampai Rasulullah itu kan diharamkan makan zakat. Zakat kan halal, cuman itu kan dari kotoran hartanya manusia. Kalau nggak dikeluarkan hartanya kotor, maka dikeluarkan zakatnya. Rasulullah haram makan harta zakat, saking mulianya martabat Rasulullah dan keluarganya. Pendengar, kita sampai pada hadis ke-557. Hukuman bagi orang yang gemar memamerkan kekayaan. Masya Allah. Kharaja wus metu sapa rajulun wong mimman saking wong kang kana ana sepeman iku qablakum sadurunge sira kabeh fi khullatin ing dalam perhiasan lahu kediman yahtalu sombong sapa man fi khullatin ing dalam perhiasan itu fa amara maka merintah sapa Allah Ta'ala al-ardha ing bumi fa khadathu maka ngalap utawa nyiksa bumi ing man fa huwa maka tawe man iku ya tajal jalu kelep atau terbenam atau melbu fiha ing dalam ard ila yaumil qiyamati sakya tumeka marang dina kiamat. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, seorang laki di kalangan umat terdahulu sebelum kalian keluar dengan memakai perhiasan. Ia berjalan dengan penuh kesombongan. Lalu Allah memerintahkan kepada bumi untuk menghukumnya. Lalu ia ditelan oleh bumi itu hingga ambles, hingga tiada sampai hari kiamat nanti, ya. Yakhtalu fiha itu maksudnya sombong dengan perhiasan yang dipunyai, memamerkan kekayaannya. Pada zaman dahulu terdapat seorang laki-laki yang kaya raya. Ia gemar memamerkan kekayaannya kepada kaumnya, tapi yang sangat kikir dan tidak mau menunaikan kewajiban zakat yang ada pada hartanya. Maka Allah melaknatnya. Lalu ia ditelan oleh bumi hingga ambles ke dalamnya. Ia terus-menerus ambles ke dalam bumi hingga hari kiamat nanti. Allah berfirman dalam Quran surat Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, berfoya-foya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri atau berfoya-foya. Dalam ayat Allah juga berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ
إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Maka keluarlah kaum kepada kaumnya dalam kemegahannya, dalam kegemerlapannya, dalam perhiasannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu, mereka mengatakan, celakalah, kecelakaan besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah itu, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang mendapat pembelaan, tidak bisa membela dirinya. Masya Allah. Seperti itulah ceritanya orang yang pamer dengan kekayaannya, orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri dengan kekayaannya, akhirnya seperti Qarun. Taruhlah kalau sekarang tidak masuk ke dalam bumi, tapi masuk dari perhatian orang, gak direken coro Jawa ya. Gak direken itu apa? Ya seperti uang gak payu itu, ya, uang gak laku itu kan gak direken. Itu dianggap sudah terbenam, sudah tidak bisa lagi ke permukaan, tidak lagi bisa dilihat oleh manusia jasanya. Karena apa? Karena kesombongannya. Siapa senang orang yang sombong? Ya, siapa senang orang yang pamer? Siapa senang orang yang membanggakan dirinya? Maka nggak direken oleh manusia. Kalau sudah nggak direken seperti itu, ya sudah dianggap seperti tidak ada. Bukannya ambles ke dalam bumi, tapi ambles dari perhatian manusia. Wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Makanya kalau kita dikasih anugerah oleh Allah, anugerah apa saja, apakah harta, apakah ilmu, atau anugerah-anugerah yang lain, jangan dipamerkan, disyukuri saja. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, disyukuri itu merasa terima kasih kepada Allah dan senang dengan nikmat itu dan lebih taat pada Allah. Kalau memamerkan, kalau sombong, ya di hadapan orang yang membanggakan diri, Allah nggak suka, nanti Allah akan membenamkan dia. Bukan seperti Qarun dibenamkan dalam bumi, tapi dibenamkan dari perhatian orang. Gak direken tadi itu, adanya sama dengan tidak adanya. Adanya tidak menambah jumlah, kurangnya tidak mengurangi jumlah, karena tidak ada manfaatnya bagi manusia, hanya karena dia bangga dengan kekayaannya. Masya Allah. Kita lanjutkan pendengar pada hadis ke-558. Takut dan warok. Khosyatullahi utawi wedi marang Allah iku ra'su kulli hikmatin, pokoke saben-saben hikmah. Wal wara'ulan utawi bawa iku sayyidul amali, gustine perbuatan, ya, juragane perbuatan. Takut kepada Allah adalah pokok segala hikmah, dan warok adalah amal kebaikan yang paling utama. Puncak dari semua hikmah tersimpul di dalam rasa takut kepada Allah. Karena dengan rasa takut kepada Allah, orang yang bersangkutan terbuka hatinya untuk menerima semua kebenaran dan akan menolak semua kebatilan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-A'la ayat 9 dan 10. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, akan mendapatkan sesuatu yang baik, ya. Allah akan mengajari orang-orang yang takut kepadanya.
Dan hanya ulama sajalah yang memiliki sifat ini, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sayyidul amal, pemuka dari semua amal kebaikan. Sifat waro adalah pemuka semua amal kebaikan. Karena tanpa sifat seseorang, tanpa sifat ini, seseorang akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan pamer dosa, ya, kehinaan, kenistaan. Masya Allah. Takut kepada Allah kembali lagi karena dia punya ilmunya, karena dia iman, karena dia orang yang taat kepada Allah, maka punya rasa takut. Dikatakan orang yang takut pada Allah adalah ulama. Loh, kalau begitu kalau orang biasa nggak bisa ada takut pada Allah. Bukan, maksudnya bukan itu. Semua orang yang takut kepada Allah berarti dia banyak ilmunya namanya ulama. Berarti dia punya ilmu agama. Orang kalau dikasih tahu wanita tuh harus nutup aurat, nek nutup aurat kok dosa, nek dosa kelebon rokok, gak enak aku uripe. Oh gitu dah. Ya Allah, selama ini saya nggak nutup aurat, saya takut. Kalau gitu saya pakai jilbab. Dia takut kepada Allah. Karena apa? Dia punya ilmunya. Nek gak nutup jilbab dosa, kelebon rokok. Ilmu itu saja diamalkan. Dia sudah takut kepada Allah dalam hal berpakaian. Belum ilmu selanjutnya, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang ihsan, ilmu tentang hakikat, tentang tarekot, tasawuf, ma'rifat dan sebagainya. Semakin orang banyak punya ilmu, maka semakinlah dia takut kepada Allah. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, kalau dia banyak ilmu tidak takut kepada Allah, ya semakin sesat. Man izdada ilman falam yazdad zuhdan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmu, tidak tambah hati-hati dalam hidupnya di dunia, maka dia tidak bertambah apa-apa kecuali tambah jauh dari Allah. Jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga Allah, jauh dari kebaikan, dekat dengan neraka, dekat dengan perbuatan pelanggaran, dekat dengan kesusahan. Itu orang-orang yang tidak takut pada Allah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, dijadikan orang yang takut kepada Allah dengan diberi ilmunya yang manfaat lalu diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan pula yang memisahkan kita, mudah-mudahan kita akan ketemu di lain kesempatan untuk tetap mengkaji al-Islam, dapat ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhirkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.